Shalom, selamat pagi. Kembali lagi kita bertemu kepada program Berkat Pagi. Kembali kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini selalu mengingatkan kita bahwa semakin kita mendengarkan firman Tuhan, semakin kita mengalami pengenalan akan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, kita bertemu lagi. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab dalam Yesaya 41 ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, saya akan memberikan judul Tuhan berjanji kepada umatnya selalu dipelihara. Kalau kita perhatikan dalam saya ini suatu perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel untuk selalu bersama-sama dengan mereka. Ini juga bukan hanya kepada bangsa Israel, ini juga kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Ini pertanyaan dalam kehidupan kita. Apakah kita itu sudah yakin gak? Sudah percaya gak sama Tuhan? Bagaimana kita menerima janji-janji Tuhan? Bagaimana kita menerima pertolongan dari Tuhan sementara diri kita jauh kepada Tuhan? Oleh karena itu, ketika kita mengalami hal-hal yang lebih luar biasa daripada Tuhan, dekatkan terus dirimu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, seringkali kita dihadapi masalah-masalah, proses dalam kehidupan kita. Seringkali dalam diri kita terjadi masalah yang berat sehingga kita lupa sama Tuhan. Sehingga masalah itu yang kita lebih fokus kepada masalah. Kita nggak fokus lagi sama Tuhan. Kita nggak tahu bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan menyelesaikan semuanya. Banyak sekarang orang-orang yang umat Tuhan, banyak yang menjauh sama Tuhan. Kenapa? Ketika proses itu datang dalam hidup mereka, mereka itu lupa sama Tuhan. Mereka tidak mau diproses. Mereka mau hanya cuma berhasil aja. Minta berkat. Kalau kita perhatikan bagaimana Ayub diproses Tuhan habis-habisan. Seringkali ketika kita mengalami masalah besar dalam hidup kita, kita menjauh sama Tuhan. Kita lebih fokus kepada masalah. Bapak Ibu yang diberkati, hari ini mengajari kita agar terus kita percaya kepada Tuhan. Ada suatu janji Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan selalu memegang tangan kanan kita, bahwa Tuhan selalu memberikan kemenangan kepada kita, kepada orang-orang yang berharap kepadanya. Terkadang ketika kita dihadapkan masalah ombang besar yang ada di depan mata kita, terkadang kita itu lebih fokus kepada yang ada di depan, masalah di depan kita. Tapi saudara yang diberkati, kalau kita perhatikan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-18. 1 Petrus 5 ayat yang ke-18. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Ketika kamu mengalami masalah besar, ketika kamu mengalami kekhawatiran, di sini ayat ini sangat jelas. Serahkan sama Tuhan. Ketika kamu berserah kepada Tuhan, kau akan menerima kemenangan kepada Tuhan. Seringkali kita mengandalkan manusia. Seringkali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak tahu bahwa Tuhan sudah berjanji, Dia memberikan kemenangan kepada kita. Bapak Ibu yang diberkati, kalau kita perhatikan dalam Matius juga, Matius 11 ayat yang ke-28.
Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini suatu janji Tuhan ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang kekuatan daripada Tuhan. Kembali kita kepada dalam Yesaya tadi. Yesaya 41 ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Bapak Ibu yang diberkati, sering ini janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ini janji Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup menolong kehidupan kita. Asalkan kita harus percaya kepada Tuhan. Jangan kita fokus kepada masalah yang kita hadapi yang di depan kita, tetapi fokuslah kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajari kita hari ini. Apakah kita lebih sudah fokus kepada Tuhan? Terkadang kita ketika usaha kita bangkrut. Terkadang ketika pekerjaan kita udah di stop. Kadang kita lebih fokus kepada. Kita tidak tahu bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan melaksanakan semuanya. Bapak Ibu yang diberkati, apapun yang kamu hadapi saat-saat ini, apapun yang kamu hadapi saat waktu-waktu ini, percayalah Tuhan sanggup menolong kehidupan kamu. Hanya satu hal, serahkan semua sama Tuhan. Ada janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ada beberapa poin yang saya bagikan kepada kita hari ini. Apa saja yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita? Hal yang pertama, Tuhan berjanji Dia selalu menjaga kita. Ketika kita berjalan sendiri, ketika kita menghadapi masalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menjaga kehidupan kita. Dia selalu melindungi kita. Hal yang kedua, Tuhan berjanji Dia tidak meninggalkan kehidupan kita. Kalau kita buka dalam Yohanes 14 ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini adalah suatu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan juga berjanji. Dia sama sekali tidak mau meninggalkan kehidupan kita. Dia sama sekali tidak mau meninggalkan kehidupan kita. Terkadang ketika kita diproses dalam suatu masalah, terkadang kita salahkan Tuhan. Kenapa? Tuhan, kok bisa semua terjadi? Ketika kamu bertahan dalam proses, situ kamu akan mengalami yang luar biasa daripada Tuhan. Imanmu makin bertumbuh di dalam Tuhan. Kepercayaanmu kepada Tuhan makin berkembang, makin bertumbuh di dalam Tuhan. Hal yang ketiga, Tuhan berjanji Dia selalu cukupkan semua kebutuhan kita. Hari-hari ini banyak kekhawatiran kebutuhan sehari-hari. Kita tahu bahwa Tuhan sudah sediakan semuanya. Karena itu, jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir apapun yang kamu hadapin, apapun yang kamu alami. Percaya Tuhan semua cukupkan. Hal yang keempat, Tuhan berjanji Dia memberikan kemenangan kepada kita. Kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kepada umat-umatnya. Dia memberikan kemenangan. Yang selalu memberikan kemenangan kepada orang-orang yang percaya. Orang yang percaya tidak pernah berkekurangan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah berkekurangan. Karena itu, percayalah kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini hari-hari yang kita lewati kejahatan. Mungkin banyak masalah dalam keluarga, anak.
kebutuhan. Tapi Bapak Ibu yang diberkati, ada suatu janji Tuhan, Tuhan berjanji, Tuhan pasti tepati. Jangan pernah takut. Tuhan berkata, janganlah takut. Aku inilah Tuhan alam. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini selalu mengingatkan kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini selalu memberikan sama kita kekuatan dalam kehidupan kita. Percaya saja kepada Tuhan. Terima kasih. Immanuel, Allah beserta. Kami